Untuk lebih mencintai channel kami, tekan subscribe lalu lonceng. Terima kasih. Di sini kami berkesempatan untuk berbagi, sharing, menulis, dan di sini khusus untuk Desa Bergas. Mudah-mudahan nanti bermanfaat, kita belajar bersama. Materi pertama akan dibawa oleh Bu Mijang, kemudian saya, tapi nanti kita akan melihat, kita akan saling melengkapi. Intinya adalah hari ini kita akan berlatih praktek banyak menulis. Harapannya ini akan menjadi katalis untuk kita semua menuliskan potensi yang ada di Desa Bergas. Begitu Pak, Bu. Mau Bu Mijang? Tidak usah pakai ini kali ya, saya suaranya bisa keras. Iya, mungkin bisa langsung ke modul saja, kita tidak usah berlama-lama. Perkenalan ya Bapak, Mas, ini kayaknya Mas semua ya ini, dan Mbak, dialognya Mas. Kita langsung saja. Jadi perlu panjenengan ketahui bahwa kalau ingin membuat suatu teks atau mempromosikan, ada dua bentuk teks yang biasanya sering digunakan. Teks yang pertama adalah teks deskriptif. Teks deskriptif itu adalah menggambarkan. Yang menggambarkan itu bisa apa saja. Dan yang kedua adalah narasi. Narasi itu menceritakan suatu peristiwa, mungkin festival atau kesenian yang pernah dilakukan di suatu daerah seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu adalah bagian saya adalah teks deskriptif. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia sendiri kadang bingung, mulainya gimana ini menulis teks deskriptif, menggambarkan benda itu bagaimana. Nah, silakan Bapak Ibu bisa lihat langsung. Kayaknya saya tidak usah perkenalan lebih detail ya. Kita langsung ke teks deskriptif saja, langsung ke poin saja. Halaman 4, silakan ke halaman 4. Iya. Kalau dilihat fungsinya itu untuk menggambarkan benda. Benda itu bisa makanan, yang bisa memang benda mati. Memang benda mati ya kalau makanan ya. Atau seseorang, atau orang, atau suatu tempat. Itu fungsinya. Nah, struktur teksnya bagaimana? Bagaimana sih memulainya? Ada dua bagian penting yang bisa dituliskan. Yang pertama adalah identifikasi, seperti yang tertulis di dalam modul panjenengan. Yang kedua adalah deskripsi. Isi dari identifikasi itu apa? Identifikasi ya ada dua hal yang harus dituliskan. Seperti yang tertulis di situ. Yang pertama, panjenengan harus menyebutkan benda apa toh yang ingin dideskripsikan, tempat apa toh yang ingin digambarkan, atau siapa sih yang ingin panjenengan gambarkan. Yang kedua itu setelah menyebutkan ya panjenengan semua bisa menuliskan ya informasi mengenai keunikan atau ciri khas yang paling menonjol dari benda tersebut, atau definisi dari benda tersebut apa. Ini untuk struktur teksnya dulu. Terus yang paragraf berikutnya apa? Deskripsi. Deskripsi itu apa? Ya, apa yang bisa kita tulis di sini? Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang bisa kita rasakan, atau apa yang bisa kita cium. Kalau saya di deskripsi pengennya yang apa yang kita lihat saja, boleh tidak? Ya boleh. Kalau saya pengennya semuanya, boleh tidak? Silahkan, tidak masalah. Itu tergantung dari informasi apa yang ingin kita berikan kepada pembaca. Dan menurut saya deskripsi ini sangat penting sekali ya, terutama kalau misalnya di suatu desa itu ada oleh-olehnya, entah itu benda atau mungkin makanan. Nah, itu bisa kita tuliskan di deskripsi ini. Dan juga kalau misalnya di sini sudah ada Instagramnya belum gitu? Instagram di desa ada nih. Ada. Nah, di Instagram misalnya di sini ada batik. Nah, batik itu kan pasti dia mencari ciri-ciri khusus. Nah, itu bisa dideskripsikan. Kita pakai patokan ini saja seperti itu. Nah, contohnya bagaimana? Silakan bisa dilihat di halaman berikutnya. Halaman 5. Kebetulan di sini saya memang mengambilnya adalah tempat. Nah, yang pertama adalah identifikasi. Nah, nanti kalau untuk menulis apakah ditulis identifikasi terus deskripsi begitu? Begitu Bu? Oh, tidak ya. Jadi itu hanya untuk ini loh yang dimaksud identifikasi itu ada di paragraf pertama, selanjutnya adalah deskripsi.
Nah, kalau kita lihat di situ ya, seperti yang saya informasikan tadi, menyebutkan bendanya atau tempat yang ingin kita gambarkan. Nah, di sini adalah Gunung Bromo. Nah, keunikannya apa nih? Oh, Gunung Bromo adalah salah satu tujuan wisata favorit di Jawa Timur. Nah, ada tambahannya lagi, tetapi tidak banyak untuk identifikasi ini informasinya. Ya, yang secara umum itu apa ya, bisa menarik pembaca untuk terus membaca lagi seperti itu ya. Tidak hanya wisatawan domestik, tapi juga turis asing berlomba untuk datang ke sini. Mereka datang untuk menyaksikan matahari terbit yang indah dari Bromo. Jadi ternyata Bromo ini adalah gunung favorit dan juga tempat untuk menyaksikan matahari terbit yang indah. Jadi ini sudah membuat orang bagus nih kayaknya. Ya, keunikannya pengen baca lagi dan mungkin bahkan pengen datang seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang deskripsi, kita bisa menceritakan apa yang kita lihat, apa saja ya. Tidak harus persis plak seperti yang ada di tes ini, tidak. Mungkin ya harga tiket bisa kita masukkan. Mungkin juga cuaca. Cuaca di sini kebetulan sudah ada ya di terakhir ya. Jadi untuk deskripsi ini ya apa yang kita lihat dituliskan, apa yang kita rasakan dituliskan. Yang penting sekali lagi ketika menulis kalimat harus ada subjek, predikat minimal ya, dan satu lagi adalah objek. Subjek, predikat, objek. Kelemahan orang Indonesia kalau menulis adalah tidak jelas subjeknya, tidak jelas predikatnya, kadang subjek semua gitu. Itu saja sih kalau untuk menulis teks deskriptif. Gampang sebenarnya. Kalau misalnya kita praktek bagaimana? Kita langsung praktek saja. Ini teorinya sebenarnya cuma seperti ini saja. Jadi tidak ada teori yang lebih begitu ya Pak. Tidak ada yang harus begini begitu, tidak ada. Ya, kebetulan saya dan Bu Wut itu memang di bahasa. Ya, jadi yang kita lakukan ya dua itu tadi, identifikasi dan deskripsi. Selalu itu menjadi pegangan kita ketika menulis. Kalau untuk menggambarkan sesuatu. Nah, kalau misalkan ayo kita menulis bersama. Misal ini Bapak dan Ibu bisa membuka semuanya mungkin ya. Kebetulan di sini saya mengambil judul lemper bakar isi ayam. Nah, kira-kira kalau untuk identifikasi bagaimana ini? Nah, kita tadi jangan lupa diidentifikasi harus menyebutkan apa yang ingin kita gambarkan. Yang ingin kita gambarkan adalah lemper bakar isi ayam. Kita tuliskan lemper bakar isi ayam. Kira-kira apa nih yang unik dari ini? Ini Pak jenengan ada yang belum pernah merasakan atau sudah semua ya? Kayaknya sudah deh. Berarti apa nih keunikannya apa nih kira-kira? Mungkin Mas bisa memberikan ide sedikit keunikan dari lemper bakar isi ayam. Ya, kalau ini kan umumnya biasanya cuma direbus harus dikukus. Kalau ya, ini kan dibakar gitu. Berarti dibakar secara kunci. Terus ada lagi kah? Mungkin dari segi rasa? Atau ini makanan dari mana ya? Jawa Tengah, apa? Dari Bergas, nggak apa-apa. Oke, misal dari Bergas. Kemudian dari segi rasa? Mungkin Mas bisa memberikan ide kepada saya dari segi rasa bagaimana? Rasanya itu seperti lemper yang biasanya. Gurih ya Pak. Jadi kita bisa memulai lemper bakar isi ayam adalah makanan khas dari Desa Bergas, Jawa Tengah. Kemudian makanan ini banyak disukai oleh wisatawan tidak hanya dari domestik tapi juga mancanegara karena rasanya yang gurih dan juga beraroma bakar. Khasnya apa? Bakar sangit. Bakar ya beraroma bakar seperti itu. Nah, udah itu sudah jadi identifikasi. Udah cukup. Kemudian ke deskripsi. Nah, kalau deskripsi bagaimana? Dilihat dari bentuknya, ini kira-kira berapa senti bisa?
Ini kira-kira bungkusnya dari apa? Isinya apa? Dari daun. Kemudian isinya apa ini? Beras ketan dan ayam yang dimasak, ayam suwir yang dimasak. Kemudian kandungan nutrisi bisa kita masukkan. Harga, ya, daya tahan produk seperti itu. Kalau kita mulai bersama-sama bagaimana nih kira-kira? Di halaman ke-6 Bapak Ibu, ibunya nggak ada. Ibunya tadi Bapak-bapak ada lihat ini? Iya. Saya Sudah tidak ada. bisa ketik ya, jadi Iya. harusnya sama-sama Iya. bareng-bareng ya. Ibu ditulis sendiri-sendiri ya. Iya, jadi atau mungkin sudah ada bayangan ini kira-kira. Sudah ada bayangan ya mungkin ya, atau mau ditulis ini Bu? Di mana? Bayangannya sendiri-sendiri, atau nggak apa-apa deh dalam 5 menit. Ini kan udah di depan mata ya, sudah di depan mata kan ini lemper ini ya, tinggal dituliskan dalam kalimat. Kira-kira dapat berapa kalimat sih panjenengan bisa menulis dalam waktu berapa? 5 menit. 5 menit saja.